Halo, saya Tifai Natania, S+210005 akan menjelaskan mengenai proses pembuatan gelas tanah liat yang terinspirasi dari gajah. Yang pertama, saya menguleni tanah liatnya dan membentuk bagian bawah gelas dengan teknik pinching. Kemudian, dengan teknik slapping, saya meratakan tanah liat di lantai dan memotongnya persegi panjang sebagai dinding dari gelasnya. Selanjutnya, rapikan dan ratakan bentuknya supaya terlihat rapi dan bagus. Di sini saya sedang membuat bentuk telinga untuk ditempelkan di bagian badan dari gelasnya. Selanjutnya, tempelkan telinga ke badan gelas dengan menambahkan tanah liat sebagai penghubung antara badan dan telinganya. Ini adalah hasil dari gelas tanah liat saya sebelum dihaluskan. Di sini saya sedang menghaluskan bagian badan dari gelas saya dengan menggunakan spons yang sudah dibasahi dengan air. Ini merupakan hasil akhir dari gelas tanah liat saya setelah kering, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelyn Sugianto, NRPE 112009. Jadi ini adalah desain gelas saya untuk clay. Desainnya menggunakan diameter 9 cm dengan tinggi 10 cm. Berikut ini adalah desain tampak depan, tampak atas, dan tampak belakang, dan tampak bawah. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang akan kita gunakan adalah pottery tools untuk mengating dan juga mengukir. Lalu kita juga membutuhkan spons. Lalu bahan-bahannya kita memerlukan clay atau tanah liat sebanyak sekitar 2 kg dan juga air. Lalu kita juga membutuhkan alas agar tidak kotor dan juga amplas. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses. Pertama-tama saya menyiapkan clay dan air agar clay dapat mudah dibentuk. Lalu saya menggunakan teknik slapping untuk alas dan juga bagian sisi samping cangkirnya. Di sini saya menggunakan pipa agar permukaannya rata. Clay dapat diratakan juga dengan dicampur dengan air. Lalu saya menggabungkan alas yang tadi sudah saya buat dengan dinding gelas. Lalu di sini saya menggunakan teknik coiling untuk membuat gagangnya. Lalu saya sambungkan dengan menambahkan clay untuk lemnya dan dengan air juga. Lalu di sini saya meratakannya lagi dengan pottery tools agar terlihat permukaannya rata. Lalu saya menunggu 1 hari untuk kering agar dapat menambahkan detail dengan menggunakan pottery tools. Berikut ini hasil saya setelah kering dan setelah saya menambahkan detail. Terima kasih. Ini adalah proses di mana saya menyiapkan clay yang akan dipakai dan membentuknya menjadi slab. Lalu ini adalah setelah menjadi slab, saya merapikan pinggiran dari clay tersebut. Setelah menjadi lempengan slab, saya mengangkat slab clay tersebut dan membentuknya menjadi sebuah dinding gelas. Setelah disambung menjadi dinding gelas dengan menggunakan tangan, saya perlahan-lahan membentuk dan merapikan dinding gelas tersebut sehingga menjadi bundar sebundar mungkin dan membentuk menjadi gelas. Ini memakan waktu yang paling lama dan cukup sulit karena membutuhkan ketelitian dan kerapian yang lumayan. Selain menggunakan tangan, saya juga menggunakan alat bantu yaitu alat pusir untuk merapikan dan membentuk piringan gelas. Setelah proses pembentukan dinding gelas selesai, saya memulai proses pembuatan gagang gelas dengan menggunakan teknik coiling, di mana saya menggulung clay menjadi sebuah gulungan clay yang kemudian saya taruh sebagai gagang dari gelas.
Setelah gagang dan gelas jadi, saya mulai proses menghaluskan gelas dengan menggunakan spons basah. Ini adalah hasil akhir saya. Nama saya CP Veronica, NRPS 11210062. Pertama-tama saya membuat pinggiran gelas dengan teknik pitching dan teknik slabbing. Setelah itu saya membuat alasnya untuk membentuk gelas dan diratakan atau dipincing. Dan saya membuat bentuk kupu-kupu dan disatukan dengan teknik pinching. Selanjutnya saya juga ada percobaan yang kedua, yaitu saya membuat seperti bentuk mangkok untuk asistensi saya, namun gagal karena terlalu kering juga dan bisa kayak retak-retak gitu. Selanjutnya ini merupakan percobaan saya yang pertama kali dengan membuat gelas bentuk kupu-kupu. Saya juga ini gagal karena saya memberi air terlalu banyak, jadi akhirnya mudah retak dan tidak jadi. Jadi akhirnya saya membuat ketiga kalinya dan jadi, dan ini semua saya menggunakan teknik pinching dan coiling. Halo, perkenalkan nama saya Adit Maksiti Armando dengan NRPE 11210059. Di sini saya sedang membuat gelas dari clay. Saya terinspirasi dari kelopak bunga. Di sini saya memakai teknik pinching dan menambahkan air sedikit demi sedikit supaya lebih lunak dan lebih mudah dibentuk. Dan hasilnya jadi seperti ini. Setelah itu saya menggunakan teknik pinching untuk membuat gagangnya, dan berikut ini adalah hasilnya. Ini hasil setelah dibentuk tapi belum dihaluskan, dan berikut ini adalah hasil setelah dihaluskan dan juga dikeringkan selama beberapa minggu. Bisa dilihat pada gelas ini tidak ada retakan sama sekali. Sekian video dari saya, terima kasih.